What's up boys? Jadi kali ini Northboys balik lagi dengan gaming mouse review. Namun sebelum kita mulai reviewnya, ingat selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan yang benar, nontonnya di rumah aja, jangan keluyuran dulu. Semoga di masa pandemi ini cepat lewat, cepat berakhir, bisa kembali semuanya seperti semula. Nah, sekarang kita lanjut dengan reviewnya. Kali ini kita udah kedatangan gaming mouse dari Razer, di mana ini gaming mouse-nya bukan gaming mouse Razer biasa. Ini gaming mouse Razer budget yang harganya bisa dibilang budget friendly banget. Nggak nyampe sejuta, cuman di 800 ribuan kita udah bisa mendapatkan mouse Razer nih. Nah, di sini kita udah kedatangan Razer Viper Mini, di mana ini merupakan versi mininya dari Razer Viper dan Viper Ultimate yang sebelumnya. Kalau kalian penggemar gaming peripheral ataupun ya gamer pada umumnya pasti tahu ya Razer Viper Ultimate, di mana itu merupakan flagship dari mouse Razer yang udah ada sekarang. Nah, sekarang mereka keluarin yang versi mininya, di mana ini bentuknya itu sedikit lebih kecil dibandingkan Razer Viper dan Viper Ultimate dan lebih ringan. Bisa dibilang salah satu mouse teringan, gaming mouse teringan yang ada di market sekarang ini. Nah, di harga 800 ribu untuk mouse Razer bagus nggak sih sebenarnya? Kok bisa murah banget ini mouse ini, dan apakah enak dipakai main apa enggak? Nah, sekarang kita bakal bahas itu semua. Pertama dari soal bentuknya dulu. Dimana kalau misalkan untuk Razer Viper ini memang bentuknya itu ambidextrous tapi semi ambidextrous. Karena di sini tetap ada tombol untuk makronya yang cuma terletak di bagian kiri. Ini yang bikin mouse ini nggak full ambidextrous. Bentuknya simetrikal sih sebenarnya, jadi kalau misalkan untuk orang yang kidal tetap bisa pakai, cuman tombol makronya jadi nggak optimal, nggak kena di jempol. Nah, dari bentuknya sebenarnya ini sama persis banget dengan Viper dan juga Viper Ultimate, cuman lebih kecil dan lebih ringan. Namun kenapa bisa murah banget? Kan Viper Ultimate mahal banget tuh, 2,5 juta sekarang. Yang Viper juga mahal, 1,5 juta lebih. Nah, ini di 800 ribu pastinya fiturnya ya lebih standar. Cuman di sini yang pasti switch-nya udah pakai optical switch juga dari Razer, yang dimana katanya sih durability-nya udah mantep banget, jauh lebih tahan lama dibandingkan mechanical switch. Udah gitu kabelnya juga udah pakai kabel premium dari Razer yang terbaru, namanya Speedflex, di mana di sini udah nggak serigid kabel-kabel braided yang ada pada zaman dulu, di mana di sini udah jauh lebih smooth, dan biar nggak, kalau misalkan diikat nih, nggak bentuknya ya gampang lah diaturnya kayak begini nih. Nah, jadi kalau misalkan bagian tempatnya sempit juga, kalau nabrak-nabrak nih pakai mouse wired begini udah nggak ada masalah juga, karena di sini udah nggak terlalu berasa sturdy banget. Di sini udah jauh lebih fleksibel kabelnya. Udah gitu di sini beratnya cuma di 61 gram, di mana mouse rata-rata kebanyakan kan beratnya itu di sekitar 190 gram, apalagi dengan kabel begini ini beratnya cuma 61 gram. Nah, ini bisa menjadi plus dan juga minus untuk kebanyakan orang. Di mana personally saya sendiri kan tangan saya bisa dibilang lumayan besar. Dengan bentuk mouse yang kecil dan juga ringan ini, pastinya saya butuh waktu untuk membiasakan diri pakai si Viper Mini ini. Cuman pas saya pakai Viper ini jujur saya ngerasa pertama itu skeptis, kayak ih ringan banget ya, enak gak sih dipakai main? Cuman waktu saya pakai main, alhasil saya ngerasa mouse ini enak juga. Karena mouse ini bentuknya ambidextrous, sekali lagi simetrikal. Jadi untuk tangan yang besar, kita mau palm grip, kita mau fingertip grip, kita mau claw grip, itu sebenarnya bisa disesuaikan. Cuman pastinya bakal lebih nyaman kalau misalkan ya pakai tangannya kecil. Nah, kebetulan saya tangannya besar dan juga saya fingertip grip, jadinya saya pakai mouse ini sebenarnya nggak banyak masalah. Hanya saja memang bentuknya yang kecil ini, alhasil saya pas main ini jempol dan juga kelingking saya bisa kena mousepad pas lagi saya pakai. Nih contohnya seperti ini. Sebenarnya jatuhnya sih nggak terlalu efek banget, cuman jempol sama kelingkingnya aja yang sering kegeret-geret. Cuman karena tangan saya gede ya lama-kelamaan mungkin pakai mouse yang terlalu kecil ini bisa agak kram. Cuman itu subjektif. Kalau misalkan ya pakai tangannya average atau kecil, pakai mouse ini bakal berasa mantep banget. Sekali lagi desain mouse dari Viper ini memang udah nggak usah diragukan lagi. Nah, sekarang kita ngomongin lagi dari segi form factor dan juga desainnya, di mana di sini udah ada support chroma juga dari Razer, di mana di sini udah full customized RGB, ada 2 tempat. Yang pertama di logo Razernya yang 3 ular ini udah bisa kita fully customize RGB juga. Udah gitu di bagian bawahnya nih, di bawah PTFE Fit-nya di sini juga ada satu line RGB juga yang bisa kita customize juga, di mana di sini kelihatannya mouse-nya jadi ada kayak semacam kalau mobil tuh ada lampu di bawahnya. Nah, ini bikin saya ngerasa Viper Mini ini nggak berasa terlalu murahan banget lah. Kelihatannya udah lebih premium karena pas dipakai juga udah nggak malu-maluin RGB-nya. Nah, sekarang kita ngomongin soal tombol dan juga peletakan tombolnya. Soal tombolnya dulu, light dan reflectnya di sini pakai optical dari si Razer, di mana optical switch ini saya ngerasa ya beda banget. Di mana saya sebelumnya belum pernah pakai optical switch, kebanyakan pakai mechanical semuanya. Pas pindah ke optical switch di sini saya ngerasa agak sedikit kurang clicky dan berasa terlalu sturdy. Jadi kliknya tuh rasanya agak sedikit kenceng atau keras di sini.
Nah, suaranya juga pastinya beda, nggak se-satisfying mechanical, cuman sekali lagi di sini jauh lebih durable. Cuman pas saya pakai main, karena saya juga pakai main itu pakai headset, nah lama-lama ini saya jadi ngerasanya ya nggak ada bedanya juga. Karena di sini feel kliknya sebenarnya nggak terlalu beda jauh, lebih keras dikit, suaranya itu yang lebih mengganggu menurut saya. Cuma begitu pakai headset semuanya jadi ngerasa sama aja, udah enak lagi pakai main pakai si Viper Mini ini. Udah gitu untuk tombol DPI-nya sayangnya di sini nggak ada DPI indicator sama sekali. Kita bisa ada 5 DPI slot, jadi kita ya pasti pakai feeling lah semuanya. Kita pencet 1, 2, 3, 4, 5, kita ngerasain DPI-nya yang mana-mana. Nah, untuk DPI buttonnya sendiri saya ngerasa di sini juga ya berasanya kurang premium, masih kliknya berasa biasa aja lah. Udah gitu untuk scroll wheel-nya di sini saya ngerasa scroll wheel-nya enak banget. Untuk tactile-nya, udah untuk kliknya juga saya ngerasa scroll-nya udah mantep banget, nggak ada masalah sama sekali untuk scroll wheel-nya. Berasanya juga udah durable banget, nggak lenye-lenye sama sekali. Ini bisa dibilang adaptasi langsung dari si seri Viper yang gedenya langsung ke si Viper Mini ini. Udah gitu untuk tombol makronya yang terletak di sisi kiri ada 2 di sini, atas dan bawah seperti ini, pastinya sangat cocok banget bagi para FPS player. Nah, untuk MMO player pastinya agak kurang cocok karena tombolnya kurang banyak, cuman di sini menurut saya tombolnya peletakannya juga nggak ada masalah karena pas banget di peletakan jempol kita. Untuk sekarang kita mau ngomongin yang lebih teknikal lagi. Di sini saya mau ngomongin soal sensornya. Dimana seperti yang tadi saya bilang, sensornya di sini pakai sensor yang berbeda. Max DPI-nya itu di 8500. Dan untuk sensornya saya ngerasa di sini memang ada perbedaan kalau dibandingkan dengan sensor mouse Razer yang lain, katakan Razer 5G ataupun yang lebih tinggi lagi, katakan Baselis atau Viper Ultimate. Cuman di sini untuk sensor yang berbeda ini saya nggak ngerasa adanya perbedaan yang bikin menimbulkan ada masalah pas saya pakai atau pakai buat main game contohnya. Nah, jadi menurut saya di sini untuk sensor yang lebih murah ini di mouse Viper Mini ini nggak menjadi masalah utama atau masalah yang berat banget lah untuk saya. Karena bisa dibilang juga saya bukan pemain DPI yang tinggi banget, DPI di sekitar 1500 sampai 2000 atau bahkan di bawah itu. Jadi untuk main di DPI itu harusnya aman, nggak ada masalah untuk pakai si sensor Viper Mini ini. Udah gitu si Viper ini biarpun murah, cuman nggak murahan karena masih ada onboard memorinya juga di Viper Mini ini. Nah, di seksi ini saya mau ngomongin sedikit ngelenceng ke Synapse 3 juga karena dulunya memang saya juga seorang gamer yang pakai mouse Razer, di mana dulu itu menurut saya Razer Synapse itu kurang enak lah dipakainya, kurang nyaman karena ada beberapa masalah yang bisa saya bilang. Contohnya salah satu pas tengah-tengah main bisa Razer Synapse tiba-tiba kayak berhenti sendiri, ngehek sendiri, tiba-tiba makronya jadi nggak berguna. Itu dulu sempat kejadian seperti itu. Nah, cuman sekarang di Razer Synapse 3 ini yang terbaru karena si Viper Mini ini udah pakai Synapse 3 juga, saya ngerasa sekarang Synapse 3 udah enak banget, semuanya interface-nya mantep banget. Udah gitu udah semuanya udah enak banget, tadi lihatnya makronya juga gampang banget di setupnya. Nah, sekarang saya mau ngomongin soal pengalaman saya pakai si Viper Mini ini. Saya gaming pakai Viper Mini ini sekitar mungkin semingguan, apalagi lagi WFH begini, jadi sering main game. Nah, saya ngerasa pas pakai Viper Mini ini selama sekitar mungkin 20-30 jam lah ya. Main game-game FPS ada juga, main game-game RTS seperti Dota ada juga. Saya ngerasa awalnya memang si Viper Mini ini ringan banget, bisa dibilang keringanan banget karena saya sebelumnya itu pakai mouse yang sukanya tuh yang lebih berat. Mungkin beratnya minimal di 90-100 gram atau bahkan lebih juga nggak ada masalah. Udah gitu bentuknya juga yang agak kecil tipis ini bikin saya ngerasa awalnya rada aneh ya. Cuman lama-lama pas dipakai main itu semuanya mendadak hilang begitu aja karena di sini saya ngerasa bentuknya yang symmetrical semi ambidextrous ini dari Viper bentuknya udah mantep banget. Udah gitu kliknya juga yang saya ngerasa awalnya kok suara optikalnya rada aneh ya, kurang enak ya. Enakan mechanical kayaknya. Cuman pas pakai headset juga saya ngerasa main itu semuanya hilang, semuanya nggak berasa nggak enaknya lagi, langsung berasa enaknya doang. Nah, cuman nggak sepenuhnya enak doang karena lama-lama pas yang tadi saya bilang, pas saya lama-lama main udah kelamaan nih tangannya bisa agak kram karena bentuknya terlalu kecil untuk tangan saya. Nah, bagi yang tangannya lebih kecil pastinya bakal lebih nyaman pakai mouse ini. Nah, si Viper Mini ini di beratnya yang cuma 61 gram ringan banget mungkin bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang tangannya kecil ataupun yang mungkin anak-anak kecil yang baru mau belajar main game ataupun orang yang pengen main game FPS dan selama ini opsi-opsi mouse di luar sana kebanyakan yang premium atau yang bagus-bagus itu yang berat. Nah, ini bisa menjadi jawabannya. Di berat yang cuma 61 gram pastinya ringan banget, jadi bagi tangan kalian yang sering geser-geser, presisi main DPI-nya tinggi, ya mungkin ini bisa menjadi jawaban banget lah untuk orang-orang yang bener-bener cari mouse yang kecil banget dan ringan banget. Cuman personally buat saya mungkin karena memang sekali lagi tangan saya besar jadi agak kurang cocok. Cuman pas dipakai main sekali lagi saya ngerasa di sini nggak ada masalah. Bentuk dari Viper-nya ini udah bagus banget, cuma memang ya lebih kecil aja.
Ini bisa menjadi jawaban banget juga bagi orang yang cari gaming mouse yang budgetnya itu nggak terlalu tinggi, cuman pengen nyobain pakai mouse Razer. Karena kebanyakan mouse Razer, apalagi sekarang ini ya dolar lagi naik, barang-barang makin mahal, mouse Razer juga harganya naik semua. Nah, si Razer Viper Mini ini harganya di 800 ribuan, pastinya nggak bakal ngikis dompet kita terlalu dalam. Ini ya bisa jadi jawaban lah, apalagi udah ada RGB-nya juga, kalau mau nyombong udah bisa juga. Nah, kira-kira untuk review kita untuk Razer Viper Mini kayak gini aja. Overall menurut saya udah oke banget lah kalau misalnya saya bisa kasih skor. Mungkin bagi saya yang tangannya gede dan suka mouse yang berat, si Viper Mini ini skornya nggak terlalu rendah karena di sekitar 7/10 lah dari saya. Oke, kayak gini aja untuk review kita. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita notboys.id. Join up chat kita di situ, kita bisa ngobrol-ngobrol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Razer Viper Mini ini. Apakah mereka bener ngeluarin si Viper Mini ini yang beratnya cuma di 61 gram, ringan banget ini? Boleh semuanya komen di bawah. Saya Bola, stay safe guys, signing out.